Pak Pendeta, gereja Anda sesat ya. Saya belum pernah menjumpai pendeta sejati yang bertugas di gereja sejati di sebelah rumah saya ini kulitnya itu gelap. Biasanya kulitnya itu cerah-cerah. Jadi OB ya Pak? Iya, saya jadi OB. Karena ada satu perkara yang cukup membuat saya terharu sehingga saya harus belajar. Artinya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Sivanya Parwoto akan menyaksikan beberapa hal pengalaman hidup selama melayani Tuhan, terkhususnya dalam hal penginjilan. Ada banyak hal yang saya alami ketika menjadi seorang pelayan Tuhan di Gereja Sejati, terkhususnya dalam hal memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Pengalaman yang paling cukup berkesan ketika saya pelayanan di Gereja Sejati, yaitu ketika saya ditugaskan di satu buah kota di wilayah Kalimantan khususnya. Pertama kali saya bertugas di kota tersebut, itu benar-benar satu buah tempat daerah yang cukup baru buat saya secara pribadi selama saya melayani Tuhan di Gereja Sejati. Ketika saya pertama kali datang di kota tersebut untuk bertugas di Gereja Sejati, saya bingung karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada waktu itu jumlah jemaat di gereja tersebut jumlahnya itu hanya belasan saja. Dan itu menjadi sebuah tantangan yang cukup besar buat saya pribadi ketika saya diutus oleh Tuhan melalui Gereja Sejati untuk melayani di kota tersebut. Dan ketika saya sampai di tempat itu, kemudian ada satu buah kebiasaan jemaat di gereja tersebut yang cukup baik sekali, yaitu setiap hari Rabu mereka adakan doa, pujian dan doa. Setiap hari Rabu malam itu ada kegiatan doa dan pujian. Ketika saya berpikir, ini ada satu buah kebiasaan yang baik, setiap hari Rabu malam itu ada doa dan pujian. Maka disitulah kemudian saya menggerakkan jemaat-jemaat yang biasa mengikuti doa dan pujian itu untuk menjadikan momen itu satu buah momen di mana kita mendoakan kemajuan gereja agar pintu-pintu penginjilan itu bisa dibukakan sehingga gereja bisa mengalami satu buah pertumbuhan dan kemajuan yang begitu luar biasa baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika itu jemaat yang biasa ikut itu waktu itu jumlahnya cuma 3 orang saja, ya cuma 3 orang saja. Tapi saya nggak putus semangat untuk menggerakkan 3 orang jemaat ini untuk bisa tetap setia di dalam pelayanan mereka melalui doa dan pujian ini. Kemudian setelah berjalan beberapa kali ibadah doa dan pujian ini, ternyata ada banyak jemaat yang lain ikut untuk ambil bagian dalam doa dan pujian ini. Setelah saya lalui masa-masa itu melalui doa dan pujian, kita selalu bawa doa untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat tersebut, di dalam khususnya penginjilan. Maka waktu itu saya mendapatkan dorongan dari Tuhan. Sekarang coba naik ke atas, lantai paling atas. Kebetulan di gerejanya ada 2 lantai dan lantai paling atas itu ada dak, ya, ada dak yang dicor. Disitulah kemudian saya melihat sekeliling gereja, suruh melihat sekeliling gereja. Sebelah kanan ada rumah tetangga, belakang ada rumah tangga, depan juga ada rumah tetangga. Pada waktu itulah kemudian saya berpikir, cobalah saya datangi tetangga kanan kiri depan belakang gereja. Siapa tahu Tuhan berkarya. Nah dari situlah kemudian keesokan harinya saya kemudian sore-sore datang ke rumah tetangga depan gereja Percis. Jadi kita menyeberang dari gereja, ada jalan kemudian menyeberang ke rumah tetangga tersebut. Kemudian saya memberanikan diri untuk ketok pintu. Kemudian di situ ada 2 orang saudari yang menempati rumah di depan gereja tersebut. Kemudian setelah itu saya memperkenalkan diri. Saya adalah hamba Tuhan yang sekarang ditugaskan di gereja di seberang rumah Anda. Kemudian setelah memperkenalkan diri, saya dipersilakan masuk dan kemudian duduk dan kemudian kita ngobrol. Ketika ngobrol ternyata ada satu pertanyaan yang cukup membuat saya kaget, sedih, juga membuat saya rasanya
kok begitu menyedihkan ini Gereja Sejati. Pertanyaan yang pertama kali dilontarkan oleh saudari ini, Pak Pendeta, gereja Anda sesat ya? Oh. Waktu saya mendengarkan itu, ya dalam hati saya sedih. Kemudian saya juga, aduh kenapa kok sampai sedemikian rupa pikiran orang terhadap Gereja Sejati. Kemudian setelah saya mendapatkan pertanyaan tersebut, saya kemudian merenung sejenak dan kemudian kembali saya bertanya kepada saudari yang bertanya ini, kenapa Anda bisa berkata bahwa Gereja Sejati itu sesat? Dari mana Anda tahu Gereja Sejati itu sesat? Saya bertanya demikian sama saudari ini. Dari tetangga sebelah gereja Bapak, dari tetangga sebelah kanan rumahnya dari gereja Bapak. Dia bilang sama saya, jangan Gereja Sejati, gerejanya itu sesat. Oh begitu. Kemudian saya tanya lagi sama saudara ini, itu kan kata tangga, dan kata tangga sesatnya di mana? Saya bilang itu. Oh nggak tahu ya. Kemudian, kalau kamu nggak tahu, mau nggak datang ke tempatku, kamu buktikan sendiri apakah Gereja Sejati itu sesat atau tidak. Kebetulan saya undang saudari ini, yaitu datang untuk mengikuti kegiatan doa dan pujian saja dulu. Kalau mau nih besok nih, hari Rabu ada doa dan pujian, Anda boleh datang ke Gereja Sejati. Oh boleh Pak Pendeta, nanti saya datang. Nah disitulah kemudian saya berpikir, saudari ini dari gereja umum. Kalau datang lalu kemudian saya suguhi pujian kidung rohani, jangan-jangan inilah yang beda. Dan kemudian akhirnya kesan pertama itu nggak menggoda. Akhirnya yang biasanya saya lakukan pujian dan doa ini pakai kidung rohani, saya mix ya. Jadi biasanya kita nyanyi itu pujian itu sekitar 10 menit itu KR kita nyanyinya. Saya mix KR-nya biasanya misalnya kalau nggak ada simpatsan ini itu full KR, misalnya 5 lagu ya 5 lagu KR. Nah karena ada saudari ini saya mix jadi 3 lagu kidung rohani, 2 lagunya lagu umum. Jadi pertama kali datang kita nyanyikan lagu umum yang familiar di telinga dia. Setelah pujian, kidung umum, kemudian sambung pakai kidung rohani. Kemudian yang ketiganya lagu umum lagi, yang keempat lagu kidung rohani. Selesai kemudian kita berdoa. Ya. Setelah doa, kemudian saya tanya saudari ini, kira-kira sesat enggak ini Gereja Sejati? Dari pujiannya dulu nih. Oh enggak Pak Pendeta. Kidung yang tadi dinyanyikan juga saya cukup familiar mendengarnya, karena saya sengaja cari kidung-kidung rohani yang familiar di telinga umat-umat Kristen pada umumnya, yaitu yang biasa dipakai disebut dengan kidung jemaat. Oh enggak, saya pernah nyanyikin lagu ini, cuma liriknya yang beda saja. Oh begitu. Jadi sesat enggak? Oh enggak. Oh kalau enggak sesat, berarti hari Jumat atau hari Sabat bisa datang. Oh ada lagi ya kebaktiannya? Iya, hari Jumat dah boleh datang, atau hari Sabatnya. Sabat itu hari apa Pendeta? Sabtu, saya bilang. Cobalah datang. Kamu dengar saja, kalau nanti khotbahnya itu enggak benar, sudah cukup itu saja, kamu nggak usah datang lagi untuk selanjutnya, saya bilang begitu. Akhirnya saudari ini betul datang hari Jumat. Setelah datang saya sampaikan khotbah, selesai, kemudian doa, kemudian saya tanya gimana firman Tuhannya, ada nggak yang sesat, ada nggak yang melenceng, atau ada nggak yang tidak benar? Bagus aja Pak Pendeta, khotbahnya enak dan khotbahnya membangun, dan saya benar-benar merasakan hal yang beda. Oh kalau begitu besok Sabat datang lagi lah. Coba dicek lagi supaya kamu benar-benar yakin nih bahwa yang kamu sekarang datangi bukan gereja sesat. Saya bilang, akhirnya datang lagi dia harus Sabatnya. Saya bilang Sabat kita ada Sabat yang pagi itu jam 8, kemudian sore itu jam 3, saya bilang itu. Kalau kamu mau 2 kali Sabat datang malah bagus, saya bilang itu. Tapi karena kamu misalnya ada kerja, ya kamu bisa pilih yang pagi dulu atau yang sore setelah pulang kerja. Oh boleh Pak Pendeta, saya nanti yang sore karena saya masuk kerja si pagi. Kebetulan saudari ini kerja di rumah sakit. Jadi dia kerja di rumah sakit.
Dan saudari ini adalah seorang aktivis dari gereja lain, ya. Seorang aktivis, dia seorang pengurus keuangan, juga seorang pengkhotbah, juga seorang guru sekolah minggu. Nah, dia cukup aktif. Jadi akhirnya Sabat sore dia betul datang lagi. Setelah datang, kemudian dengerin khotbah lagi. Setelah selesai, saya tanya, nah ini yang paling penting nih. Kamu kan sudah datang nih 3 kali mengikuti kegiatan di Gereja Sucianti. Kira-kira dari 3 ini, ada nggak sih yang benar-benar membuat kamu nggak yakin bahwa ini gereja yang benar, dan atau justru kamu bilang gereja yang sesat yang kemarin pertama kali kamu ucapkan? Gereja ini betul Pak Pendeta, dan saya nggak mendapati sesuatu hal yang keliru dari gereja ini. Oke, kalau begitu sekarang pilihannya terserah Anda. Mau tetap ikut dengerin khotbah, kebaktian, atau cukup sekali saja. Ternyata setelah saya berkata demikian, saudara ini rajin sekali. Setiap Rabu datang, setiap Jumat datang, setiap Sabat juga datang ibadah terus. Kemudian, tapi tetap dia minggunya ke tempatnya dia, karena dia ada tugas sebagai seorang pengurus dan sebagai seorang guru sekolah minggu. Jadi minggunya ke tempatnya dia, Rabu, Jumat, Sabtunya tetap di Gereja Sucianti. Tapi lama-kelamaan selama dia ikut berkebaktian di Gereja Sucianti, ada banyak hal yang membuat dia kemudian mengalami yang namanya pergeseran dari tempatnya dia lebih suka ke tempatnya kita. Gitu. Jadi semakin dia rutin datang beribadah, dia semakin tertarik untuk apa? Untuk mau mendengarkan dan mau belajar akan apa sih yang beda dari Sucianti dengan tempatnya dia dahulu. Disitulah kemudian saya buka yang namanya kelas penginjilan. Dari situ kemudian saya share, saya berbagi akan kebenaran dengan saudari ini. Dan ternyata saudari ini begitu sangat luar biasa antusias. Karena apa? Dia merasa, ini kok beda ya dari tempat saya. Ini kok lain ya dari apa yang biasa saya dengarkan. Dari situlah dia akhirnya mulai lambat laun meninggalkan tempatnya dia, dan dia akhirnya didatangi sama gembala sidangnya. Kamu kemana aja? Sekarang kok semakin lama semakin nggak aktif lagi di tempat kita. Apakah jangan-jangan kamu ke depan ya? Jangan-jangan kamu ke depan ya? Akhirnya saudari bilang, ya saya sekarang ke depan. Akhirnya dia dimarahin sama gembalanya. Tapi habis itu dia cerita sama saya bahwa saya mulai ketahuan bahwa ke sini ke Sucianti. Tapi kemudian saya bilang, ya itu semuanya terserah Anda saja. Karena apa? Keselamatan itu adalah pilihan. Keselamatan itu adalah pilihan. Kalau kamu mau milih selamat, ya pilih. Kalau kamu lebih nyaman dengan yang kamu punya dahulu, ya kita memberikan kebebasan untuk memilih. Tapi dia bilang, saya lebih nyaman di tempat ini. Saya lebih nyaman di tempat ini. Kalau Anda lebih nyaman di tempat ini, ya sekarang Anda yang putuskan. Mau ke sini atau mau ke tempatmu yang semula. Akhirnya saudari ini bilang, saya mau ke sini aja. Kalau kamu mau ke sini berarti kamu harus siap berkorban. Ya. Berkorban perasaan. Ya. Mungkin kamu nanti akan dicap yang tidak baik dari pihak gembalamu. Dia kemudian bilang, nggak masalah buat saya Pak Pendeta. Karena apa? Sekali lagi seperti yang pendeta bilang, keselamatan itu pilihan. Keselamatan itu pilihan. Kita mau memilih selamat atau tidak, itu tergantung kita. Nah sekarang kamu sudah menerima kebenaran, mengerti dan memahami kebenaran, ya tinggal dirimu saja yang menentukan ketok palunya. Mau pilih yang ini atau enggak sama sekali. Akhirnya dia benar-benar pilih di tempat kita. Akhirnya disitulah saya merasa bahwa ini campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa indah. Dan ini juga pengalaman yang luar biasa menarik buat saya. Ternyata ada banyak sekali orang-orang yang gak mengenal Gereja Sucianti dan gak mengerti tentang Gereja Sucianti, sehingga mereka pikirnya bahwa Gereja Sucianti itu adalah gereja yang sesat atau gereja yang tidak baik atau tidak benar. Kemudian setelah saya menyelesaikan tetangga yang depan rumah itu, saya menyelesaikan tetangga yang di samping gereja. Selesai, kemudian saya ke tempat tetangga yang sebelah kanan gereja. Saya ketok pintu rumahnya, saya memperkenalkan diri. Ketika saya memperkenalkan diri, bahwa saya adalah tetangga baru sebelah kiri rumah Bapak.
saya adalah hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sejati, saya bilang gitu sama tetangga ini yang di sebelah kanan gereja. Kemudian tetangga ini bengong, liatin saya dari atas sampai bawah, dari bawah lagi sampai ke atas. Kemudian dia bertanya, benar Anda ini pendeta sejati? Iya. Ah, masa sih? Yakin Anda ini pendeta sejati? Bukan? Iya. Saya kok sanksi sih? Kenapa Anda sanksi Pak? Saya bilang itu. Saya belum pernah lihat pendeta sejati itu warna kulitnya gelap. Saya belum pernah menjumpai pendeta sejati yang bertugas di Gereja Sejati di sebelah rumah saya ini kulitnya itu gelap. Biasanya kulitnya itu cerah-cerah, putih-putih, matanya sipit-sipit. Kenapa kok ada ya pendeta sejati itu kulitnya beda sendiri? Kemudian saya berkata sama bapak tetangga sebelah gereja, buktinya ada nih saya, warna kulitnya yang beda sendiri. Berarti kan membuktikan bahwa saya memang betul pendeta sejati. Kemudian saya tanya, kenapa Bapak berpikir bahwa Gereja Sejati pendetanya itu nggak ada yang warna kulitnya ini? Nah, kemudian dia ceritakan, selama dia bertetangga dengan Gereja Sejati, dia berpandangan bahwa Gereja Sejati adalah gereja khusus untuk suku tertentu. Karena saya ingat Gereja Sejati di tempat saya pertama kali pelayanan itu, setiap kali ada kegiatan KKR, KPI itu kita ngebon atau impor jemaat dari Gereja Sejati yang ada di kota lain, dipanggil. Sekali datang kalau ada acara KKR atau KPI, itu bisa sampai 5 mobil, 6 mobil didatangkan dari luar kota tersebut. Saya lihat jemaatnya itu rata-rata kulitnya putih semuanya dan pakai mobil. Saya pikir ini gerejanya orang eksklusif, gerejanya orang-orang kaya. Maka saya berpikir ini gereja sesat karena gerejanya semuanya kulitnya putih orang-orangnya. Kemudian, nah sekarang buktinya saya paling beda kulitnya Pak. Dari situlah dia mulai mengalami perubahan cara pandang terhadap Gereja Sejati. Oh iya, ternyata ada ya pendeta sejati yang kulitnya itu beda. Kemudian disitulah saya memberikan satu buah cerita kesaksian bahwa saya di tempat saya, nggak semua anggota Gereja Sejati di kota saya itu warna kulitnya itu. Kita semuanya sama di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya perbedaan. Dari situ kemudian saya cari tahu kenapa dia bisa bilang sesat. Saya kemudian tanya, Bapak katanya saya dengar bilang ke tetangga bahwa Gereja Sejati nggak benar ya. Iya, kenapa nggak benar? Ya itu karena tadi dia berpandangan gereja ini jemaatnya mayoritas etnis tertentu atau suku tertentu. Dan jemaatnya orang-orang yang kaya. Karena yang hadir setiap kali ada kegiatan itu mobilnya begitu luar biasa banyak. Sehingga dia merasa kurang sreg atau kurang senang. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ngobrol dengan tetangga sebelah kanan gereja ini. Bahwa enggak seperti yang Bapak pikirkan dan Bapak bayangkan tentang Gereja Sejati. Karena Bapak melihat hanya di sini. Coba kalau Bapak melihat di tempat yang lain di mana ada Gereja Sejati, tentunya Bapak akan berubah pandangannya. Dan Gereja Sejati di Palangkaraya ini bukan hanya di Palangkaraya, ada di suku pedalaman. Saya selain juga di sini, saya juga harus ke Tewa, ke Sandung Tambun. Di sana malah justru mayoritas suku yang ada di tempat tersebut. Saya bilang, oh adakah di pedalaman? Iya. Dari situlah dia mulai mengalami satu buah perubahan cara berpikir. Setelah itu saya kemudian bilang sama Bapak itu, penginjilan selanjutnya yang saya lakukan itu apa? Yaitu membuat Bapak ini merasa senang dengan Gereja Sejati. Jadi saya tanya, Bapak suka minum teh? Oh saya suka. Yang diminum biasa teh apa Pak? Saya tanya gitu. Oh teh biasa katanya, teh Indo. Oh mau nggak minum teh yang lain? Saya bilang begitu untuk membuka penginjilan supaya bisa berkesinambungan. Emang ada teh yang lain? Oh ada, saya nih bawa, saya bilang itu. Oh boleh Pak Pendeta, Anda yang mau ke tempat saya di gereja atau saya ke tempat Bapak ngetehnya? Saya tanya begitu. Kemudian tetangga gereja ini bilang, Bapak ke tempat saya aja nggak apa-apa, katanya. Oh oke, siap. Akhirnya saya setiap malam minggu ke rumah Bapak ini. Kemudian sambil ngeteh, dia ternyata setelah minum teh yang pertama itu hari malam minggu itu setelah sahabat saya,
ternyata dia senang gitu minum teh sambil ngobrol panjang lebar tentang Gereja Sejati. Kemudian besoknya malam minggu yang akan datang dia undang itu seluruh keluarga besarnya dia. Malam minggu ngeteh di tempat saya sama pendeta sebelah, kamu boleh tanya-tanya tentang Yesus Sejati. Akhirnya betul, malam minggu diundang itu anggota keluarganya, mertuanya, saudara-saudaranya, kemudian karyawan, dia punya usaha diundang. Malam minggu ngeteh di tempat saya, kamu boleh ngobrol-ngobrol, ada seorang pendeta yang ada di sebelah rumah saya. Tanya katanya. Akhirnya betul. Dari pertama kali saya ngeteh bersama dia sama istri, minggu selanjutnya Sabtu malam minggu bisa sampai 10, Sabtu malam minggu selanjutnya bisa sampai 20, sampai akhirnya dia punya rumah, punya halaman cukup luas, dibuatkan saung khusus buat ngeteh malam mingguan. Saya modalnya teh, Bapak ini modalnya air untuk masak, ateko untuk masak air, sama cangkir-cangkirnya, sama snacknya. Jadi semua pada kumpul di situ. Disitulah kita mulai ngobrol tentang Gereja Sejati. Dan ternyata memang betul banyak orang yang belum mengenal secara jelas Gereja Sejati. Dan ketika mereka nggak mengenal, maka mereka berpandangan bahwa Yesus Sejati itu adalah gereja yang keliru, atau gereja yang sesat, atau gereja yang hanya untuk etnis tertentu. Dan bersyukur setelah saya ngobrol panjang lebar, cara pandang mereka akhirnya mengalami perubahan. Dan esok harinya yang pertama kali suruh datang ke Gereja Sejati dari tetangga sebelah kanan ini, yaitu yang pertama diutus adalah pembantunya. Besok kamu datang ke Gereja Sejati itu kebaktian katanya. Jadi diutus itu karyawannya untuk ikut kebaktian. Besoknya lagi pegawainya dia yang di bengkelnya dia, besok kamu kebaktian di Sejati sana. Jadi pertama pembantu rumah tangganya, besoknya lagi pegawai yang kerja di bengkelnya dia sama istri anaknya, kamu datang ke Gereja Sejati sana ikut kebaktian. Jadi disitulah akhirnya yang tadinya berpandangan miring terhadap Gereja Sejati akhirnya justru merasa terbuka, artinya mengerti tentang Gereja Sejati. Dari situlah setiap kali di rumahnya dia itu ada persekutuan, biasanya saya pasti diundang untuk ngisi, misalnya ulang tahun tempat usahanya dia, atau ada ulang tahun karyawannya dia, pasti saya disuruh ngisi untuk bawakan firman Tuhan. Dari situlah bisa menjadi sebuah media untuk memberitakan Injil, dan itu kesan yang paling sangat begitu luar biasa secara pribadi buat saya ketika bertugas di satu buah gereja tersebut. Dan bersyukur seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan begitu campur tangan begitu luar biasa. Yang tadinya Gereja Sejati kurang banyak dikenal oleh masyarakat di kota tersebut, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk pelayanan ke satu buah sekolah pemerintah sekolah waktu itu namanya Sekolah Tinggi STM atau Sekolah STM teknik Kalau sekarang kan jadinya SMEA. Dulunya itu namanya STM Negeri 1 di kota tersebut, dan jumlah muridnya ada sekitar 1.000. Dari 1.000 itu 600 siswanya itu adalah orang-orang yang sudah bergereja. Dan waktu itu sekolah tersebut mencari pendeta yang bisa bantu pelayan di situ. Nah, melalui saudari yang ada di depan rumah, di depan gereja itu, kemudian dia tawarkan, Pak Pendeta, mau nggak kita pelayanan di sekolah tersebut, sekalian kita syiar nama Yesus Sejati. Dari situlah saya mendapatkan kesempatan berjumpa dengan kepala sekolah, guru yang ada di sekolah tersebut, dan akhirnya kita disuruh untuk ambil bagian dalam pelayanan. Jadi saya setiap hari Jumat jam 10 saya ngisi di sekolah tersebut, dan sekali ibadah memang betul itu aula dengan kapasitas yang cukup besar, full isinya dengan murid STM Negeri 1 di kota tersebut. Disitulah kita bisa memperkenalkan tentang nama Gereja Sejati. Dan bersyukur dari situ ada banyak juga anak-anak siswa STM itu yang mau datang ke Gereja Sejati ibadah, ikut datang beribadah. Nah, dari situlah pengalaman yang cukup berkesan buat saya pribadi selama saya memberitakan Injil.
Kenapa saya begitu bersemangat ya? Karena ada satu perkara yang cukup membuat saya terharu sehingga saya harus belajar, artinya bergiat untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kenapa? Suatu kali saya bertugas di satu buah kota, ketika saya ngantar anak saya itu sekolah di satu buah sekolah playgroup, itu tiba-tiba saya didatangi oleh seorang tukang koran. Tukang koran itu sangat lusuh sekali, pakai kaos oblong, pokoknya lusuh sekali. Dia jualan sama istri sambil gendong anaknya yang masih bayi. Tiba-tiba menghampiri saya dan kemudian saya bilang, "Pak, beli korannya satu lah." Akhirnya saya beli. Setelah saya beli, tiba-tiba saya udah kasih uangnya, udah bayar. Ternyata tukang koran itu tanya sama saya, "Bapak orang Kristen? Bapak sudah percaya Yesus?" Dia bilang begitu. "Oh iya, saya sudah percaya Yesus," saya bilang itu. Kemudian dia ngobrol nih panjang lebar tentang kekristenan. Dia cerita kesaksian bahwa saya ini adalah orang yang baru percaya Yesus dan bertobat. Jadi dia begitu bersemangat ngomongin tentang Tuhan Yesus. Dan dia nggak tahu kalau saya ini adalah seorang pendeta. Dia tanya, "Pak, Bapak rumahnya di mana?" "Oh, saya rumahnya di jalan ini, nomor sekian, depan tempat saya tinggal ada radio. Kalau Anda mau datang, silahkan." Ya, betul. Besoknya datang ke tempat saya tugas. Waktu sampai di depan tempat saya tugas, dia bingung. Ini alamatnya, nomornya betul, tapi ini kok Gereja Yusatiati. Bapak itu kaget. Akhirnya dia pencet bel karena yang saya sebutkan tempat alamatnya itu sesuai. Akhirnya dia pencet bel gereja. Kemudian saya buka. "Selamat siang, Pak. Masih kenal sama saya?" "Oh iya, saya kenal sama Bapak." "Bapak kok ada di sini?" "Iya, saya tinggal di sini." "Bapak pembantu di sini?" Saya bilang, "Iya, saya pembantu di sini." "Sebagai apa, Pak?" "Oh, saya bisa semuanya. Nyapu, ngepel, bersih-bersih. Saya bisa." "Oh gitu. Boleh saya masuk?" "Oh, silakan. Selain ngepel, nyapu, apalagi Pak kerjanya di sini?" "Oh ya, saya biasanya ya berdiri di mimbar itu." "Oh, berdiri di mimbar? Ngapain?" "Ya, saya menyampaikan firman Tuhan." Dari situ dia kaget. "Anda pendeta?" "Iya, saya pendeta." Dari situlah saya begitu luar biasa terharu. Seorang tukang koran baru bertobat, percaya Yesus, tapi dia begitu luar biasa semangatnya untuk membagikan kasih Yesus kepada siapa? Kepada banyak orang. Tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan, dia tanya setiap kali orang ketemuin dia, "Bapak sudah percaya Yesus?" Cuma gitu aja. Terus dia saksikan pengalaman hidupnya dari yang belum percaya Yesus sampai mengikuti Yesus. Dari situlah saya mengalami satu buah hal yang berharga bagi saya. Makanya dari situ saya belajarlah untuk lebih bergiat untuk menyampaikan, memberitakan kabar baik. Nah, dari situlah saya pertama kali tugas di kota tersebut, saya bawa spirit itu untuk memajukan gereja-gereja di mana saya ditugaskan di Gereja Yusatiati. Dan pengalaman selanjutnya yang cukup menarik ketika saya pelayanan memberikan Injil, yaitu ketika saya mengantarkan anak saya sekolah, saya paling senang antar anak ya. Istri saya paling suka masak, saya paling suka antar anak. Dan kebetulan saya sekarang bertugas di Gereja Yusatiati Banjarmasin, di mana ada sekolah Kristen Kanaan. Suatu kali ketika saya pertama kali bertugas di Gereja Yusatiati di tahun 2017, saya antar anak saya yang paling kecil, kembar kecil untuk sekolah PGB. Saya antar 2 anak kembar saya. Selesai antar, saya biasa duduk di lorong akses menuju ke PGTK Kanaan Banjarmasin. Saya duduk sambil pakai celana pendek, kaos oblong, kemudian sendal jepit, duduk di situ. Setiap kali ada orang tua murid lewat, lihatin saya. "Ih, ada orang hilang apa ini?" Mungkin begitu. "Ih, orang aneh ini ya," mungkin begitu. Suatu kali ada orang tua murid lewat itu, nganter anaknya sekolah di situ. Setelah anter, mungkin dia kasihan sama saya kalilah, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nyamperin saya. Tiba-tiba dia datang ke saya sering lihat Bapak, dia bilang itu, "Bapak kerja di sini kah?"
Iya, saya kerja sini. Oh, jadi OB ya Pak? Iya, saya jadi OB. Ya, orang serba bisa, maksudnya gitu. Orang serba bisa, artinya ya nyapu, ngepel gereja, ya bisa. Dia tanya gitu, OB? Iya. Oh. Di gereja atau di sekolahan? Di gereja, iya. Di sekolah, ya iya. Masa sih? Iya, saya bilang itu. Oh, kemudian saya ngobrol sama Bapak ini, habis ngobrol, saya bilang, kalau Bapak pengen tahu kerjaan saya, boleh. Nanti hari Sabat ini, besok kan hari Sabat nih. Boleh datang, bisa enggak? Oh bisa pendeta, Pak, dia kan nggak tahu. Bisa Pak, nanti kamu bisa lihat saya, ketemu saya lagi, ngobrol lagi. Betul hari Sabtu, Sabat itu jam 11, sebelum itu dia datang. Jadi datang, pas ibadah Sabat dia datang masuk. Waktu itu saya yang bertugas, akhirnya saya bertugas khotbah. Selesai saya turun ke lantai aula 2 di bawah, lantai bawah, ketemu sama saudara ini, Bapak ini. Katanya Bapak OB, kok bisa berdiri di atas mimbar? Iya, saya ya bisa OB, bisa ya khotbah bisa. Bapak pendeta kah? Iya, saya pendeta. Dari situlah orang tua murid ini tertarik gitu ya. Akhirnya ngobrol panjang lebar tentang Gereja Sejati. Ngobrol panjang lebar, akhirnya setelah ngobrol panjang lebar saya bilang sama Bapak ini, Bapak mau ikut kebaktian di Sejati setiap hari Sabat? Oh boleh. Jadi setiap kali dia antar anak pasti saya yang nemenin dia ngobrol sambil penginjilan. Suatu kali saya akhirnya buka kelas katekisasi. Untuk siapa ya? Untuk orang-orang tua murid yang saya kenal yang mau belajar. Itu akhirnya di satu keluarga itu ada 2 keluarga orang tua murid ikut kelas ya tentang kebenaran gereja. Bersyukur dari 2 orang tua murid itu ya mereka akhirnya mau terima kebenaran di Gereja Sejati. Ya, dan bersyukur pula ya selama saya bertugas di Banjarmasin ya cukup banyak Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk dimenangkan. Ya mungkin sekitar ya 30-an lebih ada kali lah. Ya 30-an lebih ada kali. Dan satu kali ada seorang pemuda, waktu saya mengadakan kelas katekisasi itu, seorang pemuda yang nganterin mamahnya itu ikut kelas katekisasi. Tapi dia nggak mau masuk, dia duduknya di luar. Waktu itu saya tanya sama mamahnya ini, itu anak Ii? Iya anak saya. Boleh suruh masuk kalau mau dengar-dengar, jangan di luar banyak nyamuk, saya bilang begitu. Mendingan di dalam enak, bisa dengerin. Akhirnya anaknya dipanggil. Tadinya anak ini anti sekali sama Yesus Sejati, anti sekali. Makanya cuma nganterin tapi nggak mau masuk. Kemudian saya panggil, masuk sini, ikut denger-denger aja nggak apa-apa, nggak harus mau jadi jemaat Yesus Sejati, nggak harus, denger-denger aja saya bilang itu. Akhirnya datang masuk dan dengerin kelas tersebut. Pada waktu dia mendengarkan, dia tertarik dan banyak tanya. Justru dari sekian banyak yang ikut kelas katekisasi waktu itu sekitar ada 20-an orang lah yang ikut kelas itu. Tapi dia yang cukup paling aktif bertanya, anak muda ini cukup aktif bertanya. Dan setiap kali dia bertanya, ya apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan dia. Dari situlah dia kemudian berkata, besok boleh lagi nggak ikut kelas? Oh silakan kalau mau ikut terus. Dari situlah kemudian saudara ini semangat sekali untuk mengikuti kelas tersebut. Dan momen terakhir yaitu momen ya selesai kelas itu ya baru saya bagikan, saya taruh di atas itu formulir isian baptisan air. Jadi setiap kali saya buka kelas saya nggak pernah menyodorkan formulir. Tapi saya menyodorkan formulir biasanya di akhir sesi semuanya selesai, baru saya berkata bagi yang tergerak hati untuk menentukan pilihan, silahkan ambil formulir ini, isi data-datanya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi ternyata ya bersyukur ya semuanya pada ngisi. Jadi dan termasuk pemuda ini yang awalnya anti dan apalagi itu yang melihat saya, dia malah pernah berkata waktu kesaksian setelah dibaptis itu, bahwa ketemu saya ini, dia pikir bahwa saya ini pedagang
pentol katanya. Dikirain pedagang pentol. Tapi ya setelah itu dia begitu bersemangat sekali ya setelah dia belajar kebenaran, terima kebenaran dan akhirnya dibaptis. Pemuda ini cukup bersemangat dan cukup aktif lah dalam bergereja dan semangat di dalam pelayanan. Jadi apa yang dia bisa kerjakan untuk melayani Tuhan dia kerjakan. Jadi ini sesungguhnya sekilas lah pengalaman pribadi saya ketika memberitakan Injil, bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan pasti akan membukakan jalan-jalan penginjilan, pintu-pintu penginjilan begitu luar biasa. Dan cara Tuhan mengutus orang-orang untuk mendapatkan kabar baik ini juga kalau bagi saya ajaib. Ya. Hanya saya duduk, tiba-tiba ada yang diutus Tuhan untuk menghampiri saya. Hanya memanggil orang untuk mengikuti, mendengarkan, Tuhan ternyata gerakan orang itu untuk mengenal kebenaran. Ya, dengan kemudian mendatangi rumah tetangga, gereja, ternyata dari situ Tuhan buka pintu penginjilan. Ya, pintu anugerah bagi banyak orang. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan lah untuk bisa memberitakan kebenaran Kristus Yanti. Dan saya percaya ketika kita memiliki hati untuk memenangkan banyak jiwa, memberitakan kabar kebenaran, Tuhan juga pasti akan menyertai kita dan membukakan pintu-pintu penginjilan buat kita. Anak-anaknya yang sesungguhnya mendapatkan tugas yang sama, amanat yang sama, yaitu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadi hari ini sesungguhnya memberitakan Injil adalah momen yang indah. Karena apa? Dalam Alkitab bahwa orang-orang yang membawa kabar baik, kabar damai adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan yang telah menerima kebenaran akan firman ini, kita harusnya semakin bergiat. Karena apa? Amanat agung Tuhan bukan hanya ditujukan kepada pendeta, pengurus, pengerja, tapi kita semuanya, orang-orang yang telah terpilih, terpanggil, menjadi milik Tuhan dan telah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jadi dengan kita memiliki semangat yang sama menjadi duta-duta Injil Kristus, maka nama Tuhan semakin dimuliakan dan gereja Tuhan pastinya akan semakin mengalami satu buah kemajuan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memberitakan Injil Kerajaan Surga? Kiranya apa yang boleh saya bagikan di kesempatan momen malam hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi satu buah dorongan buat kita. Mari kita mau satu hati memberitakan Injil Kerajaan Surga, kebenaran yang telah kita terima di Kristus Yanti ini. Karena melalui kebenaran yang hari ini kita milikilah sesungguhnya kita harus bisa bagikan dan wartakan kepada banyak orang supaya semakin banyak orang dipilih oleh Tuhan dan menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.